Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Wahyuni Lestari, nomor peserta 2015-00336303. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Dukuhwaru pada kelas 11 IPA 1 dengan materi sistem koloid. Berikut video praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Yuk, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebiasaan di SMA Negeri 1 Dukuhwaru untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mbak Arum, Bu Guru minta tolong untuk jadi dirjen di depan ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih buat Mbak Arum. Nah, yang guru tanyakan, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bu Guru mau minta tolong kalian berdiri sebentar, dilihat temannya apakah bajunya sudah rapi atau belum. Ayo, Bu Guru minta tolong sebentar. Dilihat temannya, sampingnya sudah rapi belum? Kalau sudah rapi, tolong kalian lihat keadaan sekitarnya.
11 IPA 1. Yang pertama, sebentar. Ahmad Arkaan. Hadir, Bu. Ada Alfa Valensi. Hadir, Bu. Ada Alia Zakia. Hadir, Bu. Hadir. Andika Dwi Ramadan. Hadir. Arum Hidayati. Hadir. Ada Aurelia Balkisti. Hadir. Azelia Putri. Hadir. Ada Iqbal Hifni Faza. Hadir. Irgi Ahmad. Hadir. Jelita. Hadir. Legita. Hadir. Ada Maulana Musaki. Hadir, Bu. Mega Odiani. Hadir. Ada Nabila Amelia Putri. Hadir. Ada Nadia Tulailia. Hadir. Nisfa. Hadir. Octavia Ramadhani. Hadir. Ada Koridista. Ada Rahmatika Nirmala. Hadir. Ada Rina Safitri. Hadir. Ada Talita Yamila. Hadir. Ada Tegar Raja Bahtiar. Hadir. Vicky Mulyana. Hadir. Zahra Nur Fatma. Hadir. Silan Sahira Putri. Hadir. Ada, alhamdulillah hari ini berangkat semua. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas jenis-jenis koloid. Ya, bukunya dibuka dulu di situ. Jenis-jenis koloid. Kemarin sudah belajar tentang sistem koloid mulai dari campuran, perbedaan. Perbedaan antara larutan, koloid, dan substansi. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis koloid. Sebelumnya, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Sebentar. Nggak bisa ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran program Brush Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik menggunakan metode praktikum, diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan larutan, suspensi, koloid dengan benar. Ini di minggu kemarin ya. Yang ini peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya dengan benar. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat koloid dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini itu ya poin nomor 2 dan poin nomor 3. Dapat menganalisis jenis-jenis koloid dan dapat mengelompokkan jenis-jenis koloid. Nah, apa sih Bu manfaatnya setelah kita mempelajari sistem koloid dari jenis-jenisnya atau sifatnya? Nah, manfaat kita mempelajari sistem koloid, yang pertama kita jauh jenisnya koloid itu nanti ada berapa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan yang sering kita lihat susu itu maksudnya ke jenis koloid apa. Nah, untuk sifatnya dengan belajar sistem koloid kita dapat nanti misalkan proses penjernihan air itu seperti apa, dia pakai sistem koloid atau tidak. Terus misalkan lagi menghilangkan bau badan. Nah, biasanya anak perempuan kan tidak mau dikatain badannya bau. Nah, yang bekerja di menghilangkan bau badan itu di sistem koloid. Terus pembuatan tahu. Kalian kan banyak yang rumahnya
istilahnya nyun sewu ke tetangga-tetangganya yang bikin tahu, baik tahu kuning ataupun tahu yang digoreng itu masuknya ke dalam sistem koloid, pemanfaatan koloid. Dan misalkan nanti di pembuatan yogurt. Jadi manfaatnya kita belajar koloid itu banyak. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran jenis-jenis koloid, Bu Guru akan melakukan dulu yang namanya permainan atau game. Game-nya di sini untuk apa, Bu? Untuk melatih konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah konsentrasi belum untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya, nanti game-nya kalau misalkan Bu Guru bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Guru bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Guru bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau bilang malam, kalian tepuk setengahnya saja. Ya, jangan 4 kali. Kalau nanti kamu tepuk 4 kali, dimarahin sama tetangganya udah malam. Ya, malam itu kan harusnya tidur, ya kan? Bukan tepuk-tepukan. Oke ya? Oke. Kalian sudah konsentrasi atau belum? Ya, dengarkan perintah dari Bu Guru. Kita mulai permainan hari ini. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Nah, belum konsentrasi ya? Kita ulangi sekali lagi. Siang, sore, pagi, malam. Oke. Berarti kalian sudah konsentrasi hari ini. Yakin kan sudah konsentrasi? Sudah. Yuk. Sekarang masuk ke materi jenis-jenis koloid. Sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah memahami artinya campuran, terus koloid, contoh-contoh dari larutan, koloid, suspensi, terus perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi. Nah, sekarang Bu Guru tanyakan, campuran, jenis campuran itu ada berapa? Saya Bu. Ya, Mbak Nadia. Jenis campuran ada 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, betul sekali. Jadi campuran nanti ada 2 yang dinamakan campuran homogen dan ada yang namanya campuran heterogen. Sekarang yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Saya Bu. Ya, Mbak Jelita. Campuran homogen itu campuran antara 2 jenis zat atau lebih yang dimana partikel penyusunnya itu tidak bisa dibedakan. Ya. Tapi kalau campuran heterogen itu campuran antara 2 jenis zat atau lebih yang partikel penyusunnya itu masih bisa dibedakan. Di campuran heterogen juga dibagi menjadi 2 jenis. Ada ada koloid sama suspensi. Ya, jadi nanti di campuran homogen itu biasanya sering yang kita sebut dengan larutan. Sedangkan di campuran heterogen nanti ada 2, ada yang dinamakan koloid dan ada yang dinamakan dengan suspensi. Nah, sekarang yang nomor 3. Sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam larutan, koloid, dan suspensi. Saya Bu. Ya, Mbak Vicky. Larutan contohnya larutan gula dan larutan sirup. Koloid contohnya susu. Suspensi contohnya kopi. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah jauh-jauh yang sering kalian minum. Oke ya, pernah yang namanya larutan gula, dia masuknya ke dalam larutan, dia tidak bisa dibedakan. Terus kalau kopi masuknya ke suspensi, dia nanti bisa dibedakan, ada endapan yang di bawah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan contoh-contohnya, berarti kalian harus tahu membedakannya. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Saya Bu, Ya, Mbak Alia. kalau larutan bersifat homogen, tidak
dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, bersifat stabil, memiliki satu fase, jernih, diameter partikel lebih kecil dari 1 nanometer, dan tidak dapat disaring. Oke, bagus sekali jawabannya. Itu yang larutan. Koloid. Saya Bu. Ya, Mas Irgi. Jadi jika koloid bila dilihat dari makroskop akan bersifat homogen Ya, dan dilihat dari mikroskop ultra akan bersifat heterogen. ya. Kemudian stabil memiliki dua fase, agak keruh memiliki diameter 1/100 nanometer dan hanya dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Ya, jadi koloid bisa disaring dengan penyaring ultra. Sekarang yang terakhir suspensi. Saya Bu. Ya, Mas Tegar. Nah, suspensi itu heterogen, Heterogen. keruh, terdapat dua fase, dapat disaring dengan kertas ultra, tidak stabil dan diameter partikel lebih dari 100 nanometer. Ya, jadi kalau nanti di suspensi itu dia bisa disaring menggunakan kertas saring biasa. Oke, berarti materi minggu lalu kalian masih memahami atau masih ingat. Nah, pada hari ini kalian nanti akan melakukan praktikum sederhana atau eksperimen sederhana tentang jenis-jenis koloid. Oke ya, minggu kemarin kalau tidak salah Bu Guru sudah membagi kelompoknya, ya kan? Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Nanti Bu Guru minta tolong kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah duduknya dengan kelompoknya masing-masing, nanti Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Setelah itu nanti kalian mulai melaksanakan praktikum. Oke? Oke. Bisa dilakukan sekarang? Bisa. Yuk, duduknya sesuai dengan kelompoknya. Bu Guru minta paling depan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Hadapnya ke depan semua. Duduknya sudah dengan kelompoknya ya. Oke. Sekarang hadapnya ke depan semua. Kita masuk ke, sebelum kalian lakukan praktikum, coba perhatikan gambar di depan terlebih dahulu. Nah, di situ ada gambar apa? Yang ketiga itu coba sebutkan apa gambar yang ada di depan. Cek. Terus apa? Asap. Bu, itu gambarnya gambar orang tua sama anaknya. Iya. Tapi kan di situ dia pakai apa? Masker. Di situ kelihatan ada asap. Berarti itu ada asap. Terus yang sebelahnya lagi batu apung. Nah, yang Bu Guru tanyakan, dari ketiga gambar ini dia termasuk ke dalam koloid atau bukan? Yuk. Cat, asap, batu apung, dia termasuk dalam koloid atau bukan? Koloid. Nah, kalau gambar ketiga ini termasuk ke dalam koloid, tolong diskusikan dengan kelompok kalian. Pertanyaan apa yang muncul jika gambar tersebut masuk ke dalam koloid? Diskusikan dengan temannya. Ya, Mas Maula. Bagaimana cara membedakan jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya dan fase pendispersinya? Ya, jadi nanti kalau kalian sudah mengambil seperti gambar di atas, kalian nanti membuat kata Mas Maula itu bagaimana caranya kita membedakan antara fase terdispersi dan fase pendispersinya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum itu. Oke ya? Oke?
dengan baik-baik. Yuk, baca dulu LKPD-nya. Di situ petunjuknya seperti apa? Lihat. Sudah? Nah, kalau sudah, hari ini nanti kalian praktikum sederhana atau eksperimen sederhana. Bu Guru minta nanti kalian ketika praktikum hati-hati, walaupun nanti tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Tapi kan di sini kita nanti ada yang menggunakan parfum, berarti kalian harus jangan sampai kena mata, jangan bercanda, gitu kan ya? Monggo perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil peralatan dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Oke? Ayo. Kelompok sudah diambil. Kalau sudah, kalian nanti praktikumnya dilihat dulu ya, dengan teliti dan hati-hati. Jangan lupa nanti hasil praktikumnya kalian catat di lembar kerja peserta didik di LKPD yang sudah Bu Guru bagi. Jelas ya? Jelas. Boleh sekarang kalian melakukan praktikum sekarang. Tidak harus urut, boleh apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu. Kelompok satu mau melakukan percobaan yang mana dulu? Oke, ayo coba. Nah, coba deh sekali lagi disemprotkan lagi. Nah, dari yang tadi sudah kalian lakukan, di situ nanti dilihat di lembar pekerjaan peserta didiknya, di situ ditanyakan fase terdispersi dan fase pendispersinya apa. Kalau terdispersi berarti yang terlarut, kalau medium pendispersinya itu berarti pelarutnya. Gampangannya seperti itu. Iya. Jadi yang banyak itu pendispersi. Nah, coba kalau fase terdispersinya itu apa? Di parfum. Cair. Medium pendispersinya gas. Oke, ditulis dulu di lembar jawabannya. Yuk, kelompok ini kelompok 2. Ya, mau praktikum? Oh iya, sabun. Yang lain kalau sudah monggo praktikum yang lain dilanjutkan. Coba sabunnya ditambah lagi. Cuma sabunnya ditambah lagi. Oke. Nah, kelihatan kan? Ya, kelihatan di situ ya. Nah, fase terdispersinya apa? Gas. Medium pendispersinya cair. Oke, sudah. Berarti ditulis nanti di situ. Ditulis jawabannya
dilanjutkan buat praktikum yang lain. Oke, kelompok 2 sudah praktikum itu. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah sampai mana praktikumnya? Mau yang ketiga, Bu. Mau yang ketiga. Ya, Gen? Yang ketiga. Coba yang lain dilakukan juga sama. Coba yang lain sama, jangan cuma Maula. Yang lain coba kalian bisa merasakan apa? Nah, sudah. Nah, menurut kalian fase terdispersinya itu apa? Padat. Padat. Pendispersinya? Cair. Oke, ditulis dulu. Nanti cari literatur yang betul ya. Oke. Yuk. Ini kelompok 4. Sudah sampai mana praktikumnya? Yang keempat, antara minyak dan air terus ditambah sabun. Yuk, itu air sama minyak dulu ya. Diaduk dulu. Gak kecampur. Nah, kalau minyak sama air berarti itu apa? Suspensi, gak kecampur. Coba dikasih dengan sedikit sabun. Coba diaduk. Minyaknya ada atau tidak? Nah, tidak ada. Berarti itu sudah masuk ke dalam koloid. Nah, fase terdispersinya apa? Cair. Kan minyaknya cair ya. Medium pendispersinya? Cair juga airnya. Ya. Berarti dia nanti masuknya ke dalam jenis koloid apa? Kita cari nanti literaturnya, dibaca buku atau internet yang sudah guru bagi kemarin ya. Berarti ini tinggal praktikum yang kelima kelapa. Yang kelima yang kelapa. Oke. Tinggal kelompok ini mau praktikum apa? Oh, santan. Airnya kurang tambah sedikit lagi ya. Itu kan sudah ketahuan santannya ya. Nah, fase terdispersinya apa? Cair. Cairnya dari mana? Santannya dari kelapanya itu. Kelapanya kan itu nanti diremas itu kan ada airnya ya. Nah, medium pendispersinya cair. Nanti ditulis di LKPD-nya kalau sudah ketemu, misalkan tadi fase terdispersinya cair,
medium pendispersinya cair, nanti dia maksudnya ke jenis koloid apa? Ya. Yuk, selesaikan dulu praktikumnya sampai selesai. Tadi di situ ada berapa praktikum? 5. Ya? Yuk, kelompok sini mau praktikum apa? Sudah semua atau belum? Sudah. Itu yang terakhir berarti ya? Santan. Berarti santan itu fase terdispersinya apa? Medium dispersinya apa? Fase terdispersinya cair. Medium dispersinya cair. Nah, sudah? Praktikumnya sudah selesai atau ada yang belum? Sudah? Kelompok 4 sudah semua atau ada yang belum? Sudah? Yang minyak wangi juga sudah, yang parfum? Sudah. Kalau sudah, berarti Bu Guru minta tolong alat dan bahan yang sudah kalian pakai tolong dibersihkan, ditaruh ke tempat semula. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan dan kalian persiapkan untuk membuat PowerPoint presentasi di depan. Oke? Oke, yuk sekarang dilakukan dulu. Bersihkan mejanya dan alat-alatnya. Yuk dibersihkan dulu. Kelapanya dibuang ke tempat sampah. Tisu yang untuk menyempeti atau yang membersihkan dibuang. Yuk kelapa-kelapa yang masih ada dibuang di tempat sampah. Yuk kelapanya dibuang, alatnya dicuci atau dibuat nyaring. Oke, sudah semuanya? Sudah bersih? Ayo kelompoknya Mas Tegar, itu kelompok berapa? Alat dan bahannya ditaruh di tempatnya. Kalau sudah semua, berarti sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya kalian masing-masing tadi hasil praktikumnya. Dan jangan lupa berarti kalian harus menjawab pertanyaan yang tadi antara cat, asap, dan batu apung. Oke ya? Nah kalian bisa lihat dari mana? Kalian bisa lihat dari bahan ajar yang kemarin sudah Bu Guru share di grup WA kelas, sama yang boleh kalian nanti YouTube kemarin sudah Bu Guru share juga, atau kalian bisa lihat di buku paket yang sudah kalian bawa. Jelas ya? Jelas. Monggo dikerjakan, didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing.
Diskusikan dengan temannya sekelompok. Nah, coba lihat yang kemarin yang di YouTube, yang video pembelajaran. Itu dicepetin masuk ke yang jenis-jenisnya. Yang jenis-jenisnya itu sudah masuk. Yuk. Sudah diskusikan, dibuka bahan ajarnya, kalau enggak bukunya dibuka. Itu tadi yang minyak wangi itu fasilitas dispersinya apa, medium pendispersinya apa, yang parfum, cair dan gas, ya ditulis. Sudah. Yuk dibuka. Tadi praktikum yang bisa sabun, yang tadi praktik cuci tangan. Sudah, fasilitas dispersinya apa? Gas, medium pendispersinya cair. Ya. Yuk dikerjakan. Jangan lupa itu yang di LKPD kan tidak hanya data pengamatan, nanti di belakangnya kan masih ada soalnya ya. Ya, soalnya nanti di situ dikerjakan. Soal-soalnya dikerjakan yang di bawahnya data pengamatan. Ya, kaca berwarna ya berarti kaca yang berwarna. Instan itu juga masuknya ke dalam kotak. Kalau sudah, jangan lupa kalian membuat PowerPoint-nya, PTT-nya boleh, PPT boleh, mau pakai Canva boleh, monggo untuk menyajikan hasil praktikumnya ke depan. Ya, sambil diskusi, nanti ada yang diskusi dan ada yang mengerjakan PowerPoint atau yang mengerjakan Canva-nya. Yuk, silakan dikerjakan. Yuk, ada yang mau mengerjakan Canva-nya boleh, ada yang mau mengerjakan LKPD-nya boleh. Canva-nya sudah, yang buat nanti presentasi sudah jadi atau belum? Lagi dibikin, ya. Yuk, kelompoknya Mas Andika, jangan lupa PPT-nya dikerjakan sudah, lagi dibikin.
dikirim ke PA-nya Bu Guru ya. Kalau mau maju berarti nanti ditampilkan hasil PPT-nya. Ada yang mau ditanyakan? Dada? Masih sibuk buat PPT? Atau kantor? Masih lama? Masih, oke. Nanti ya kalau enggak mudah ditanyakan. Yuk. Sudah sampai mana kelompok ini? PPT-nya? Baby kita ber, ya. Sampai mana? Ini jauh sama ayo bikin. Kelompoknya paling belakang sudah sampai mana? Isi tabel. Nanti semuanya. Oke. Gak ada yang mau ditanyakan lo ya? Gak ada. Oke. Yuk.
menginstruksikan temannya yang mempresentasikan di depan itu siapa. Oke ya, nanti setiap kelompok maju ke depan semuanya. Ya, setiap kelompok nanti maju ke depan semuanya. Nanti tidak dipilih misalkan kelompok satu maju pertama, enggak, terserah yang sudah siap boleh maju ke depan. Jelas ya? Jelas. Oke, disiapkan yang untuk maju ke depan itu siapa? Yuk, dilihat dulu, perhatikan dulu PPT-nya, barangkali nanti masih ada yang salah. Nanti salah Bu, kayak gitu. Perhatikan dulu PPT-nya yang sudah dibuat. Nanti maju ke depan, jangan sudah maju ke depan Bu, masih ada yang salah Bu, ya. Diteliti dulu. Kalau sudah nanti monggo perwakilan siapa yang akan maju ke depan terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah siap buat maju ke depan presentasi? Sudah? Sudah. Sudah, oke. Monggo kelompok. Jangan lupa sudah dikirim ke WA-nya Bu Guru. Oh iya. Oh iya, sudah. Sebentar. Bu Guru download dulu sebentar yang sudah dikirim ke WA-nya Bu Guru. Ya, Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, yuk dikirim dulu. Kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 kelompok
Yuk temennya yang lain tolong perhatikan temennya yang maju ke depan. Duduknya tolong hadap ke depan semuanya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jelita Syafani. Saya Octavia Ramadhani. Saya Nadia Doelia. Saya Iqbal Daripada. Saya Madaka Zerwo. Hari ini kita sedang membahas tentang koloid. Setelah kita melakukan praktikum, kita mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membedakan koloid, cat, asap, dan batu apung berdasarkan proses dispersi dan medium perdispersinya. Sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, kami akan mempresentasikan data pengamatan hasil praktikum kami. Kami sudah menggunakan bahan parfum, busa sabun, embodi, minyak, dan sabun cair, dan yang terakhir kami menggunakan santan. Yang dimana parfum memiliki jenis koloid, aerosol cair, dan fase terdispersi cair, dan medium pendispersinya gas. Dan busa sabun memiliki jenis koloid busa, fase terdispersi gas, dan medium pendispersi cair. Dan pada embodi memiliki jenis koloid sol, fase terdispersi padat, dan medium pendispersi cair. Sedangkan pada minyak dan sabun cair memiliki jenis koloid emulsi cair, fase terdispersi cair, dan medium pendispersi cair. Dan yang terakhir pada santan memiliki jenis koloid emulsi cair dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Pada LKPD juga ada pertanyaan tentang tabel mengenai contoh sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kelompok 2 akan menjawabnya, yaitu di mana memiliki jenis koloid sol, emulsi padat, emulsi cair, busa atau bui, bui padat, sol padat, dan aerosol cair. Yang dimana memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi masing-masing. Pada jenis koloid, koloid sol memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair dan memiliki contoh cat, tinta, dan lotion. Sedangkan pada jenis koloid emulsi padat memiliki fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat, contohnya yaitu agar-agar. Dan jenis koloid emulsi cair memiliki fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, dan memiliki contoh koloid susu dan santan. Pada jenis koloid busa atau bui memiliki fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, dan contoh koloidnya yaitu bui sabun yang telah dilakukan tadi kita praktekkan. Dan jenis koloid pada bui padat itu memiliki fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat. Contohnya yaitu batu apung dan busa jok. Pada jenis koloid sol padat memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat, yang dimana memiliki contoh koloid yaitu kaca berwarna. Dan jenis koloid pada aerosol cair yaitu memiliki fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas. Memiliki contoh koloid yaitu karbon dan asam dan aman. Kami telah diskusi dan menghasilkan jawaban pada rumusan masalahnya, yaitu pada
masing-masing, yaitu pada cat memiliki jenis koloid sol dengan fase terdispersi padat dan medium berdispersi cair. Sedangkan pada batu apung memiliki jenis koloid busa padat dengan fase terdispersi gas dan medium berdispersi padat. Dan yang terakhir pada asap memiliki jenis koloid aerosol padat dengan fase terdispersi padat dan medium berdispersi gas. Setelah kami melakukan praktikum, kami dapat menyimpulkan Jadi, dapat disimpulkan ada 8 jenis koloid, yaitu sol. Yang pertama sol, yang kedua sol padat, yang ketiga aerosol, yang keempat aerosol padat, yang kelima bui, yang keenam bui padat, yang ketujuh emulsi, dan yang kedelapan emulsi padat. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok selanjutnya yang mau maju. Dah, kelompok 2. Yuk, berhubung mati lampu, berarti nanti dibacakan dulu lembar jawabannya ke depan. Yuk, kelompok yang mau maju sekarang. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Yuk, kelompok 4 maju ke depan. Yuk, kelompok yang lain dibuka di grup kelas hasil PPT-nya dari kelompok 4, ya. Ya, karena mati berarti dibuka itunya apa? Dibuka WA grup kelasnya, hasil PowerPoint-nya kelompok 4 dibuka, diperhatikan. Yuk, monggo kelompok 4. Geser ke sana lagi, Mbak. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi dari kami. Terus sebelumnya kami perkenalkan diri. Saya Tegar Raja Baktiar, absen 33. Saya Talita Yumila Syibla, absen 32. Saya Levita Mesfi, absen 17. Saya Mega Udianisita, absen 20. Saya Aurelia Batisi dari absen 9 yang nantinya akan sharing tentang jenis-jenis koloid lebih lanjut. Oke, di sini ada cat, asap, dan batu apung. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara membedakan koloid tersebut berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Kami memiliki data pengamatan yaitu ada parfum termasuk jenis koloid aerosol cair, fase terdispersinya cair, dan medium pendispersinya gas. Lalu ada busa sabun, jenis koloidnya busa, fase terdispersinya gas, dan medium pendispersinya cair. Lalu ada hand body, jenis koloidnya sol, fase terdispersinya padat, dan medium pendispersinya cair. Lalu ada minyak sabun cair, yaitu jenis koloidnya emulsi cair, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya
terdispersinya padat, medium terdispersinya cair. Contoh koloidnya itu cat, tinta, dan lotion. Jenis koloid emulsi padat, fase terdispersinya cair, medium terdispersinya padat, dan contoh koloidnya agar-agar. Lalu ada emulsi cair, fase terdispersinya cair, medium terdispersinya cair, dan contoh koloidnya susu dan santan. Lalu ada busa atau buih, fase terdispersinya gas, medium terdispersinya cair, dan contoh koloidnya buih sabun. Lalu ada buih padat, fase terdispersinya gas, medium terdispersinya padat, dan contoh koloidnya batu apung, busa jok. Lalu sol padat, fase terdispersinya padat, medium terdispersinya padat, dan contoh koloidnya kaca berwarna. Aerosol cair itu ada fase terdispersinya cair, medium terdispersinya gas, dan contoh koloidnya kabut dan awan. Di bawahnya ada jawaban dari masalah di atas. Contoh koloidnya yaitu cat, jenis koloidnya sol, fase terdispersinya padat, medium terdispersinya cair. Ada batu apung, jenis koloidnya busa padat, fase terdisperansinya gas, medium terdisperansinya padat. Dan yang terakhir itu ada asap, jenis koloidnya aerosol padat, fase terdispersinya padat, dan medium terdispersinya gas. Terakhir ada kesimpulan dari hasil kerja kami. Sistem koloid terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium terdispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium terdispersi. Berdasarkan tingkat wujud dari fase terdispersi maupun pendispersinya diperoleh 8 macam jenis koloid, yaitu pertama ada aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium terdispersi berupa gas. Yang kedua, aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium terdispersi gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Yang ketiga, emulsi memiliki fase terdispersi dan medium terdispersinya berupa cairan. Yang keempat ada emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium terdispersi padat. Yang kelima, sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium terdispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Dan yang keenam, sol padat memiliki fase terdispersi dalam padat dan medium terdispersi yang padat juga. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium terdispersinya. Yang ketujuh, buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium terdispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Dan yang terakhir, busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium terdispersi buatan, atau bisa disebut juga dengan gas yang terdispersi dalam padatan. Dan harapan dari presentasi kami, semoga ilmu yang kami sampaikan bakal masuk dalam pelajaran. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang sudah siap? Bu. Oke, kelompok 5.
semua bisa lihat hasil PPT kami di grup. Silakan dibuka dulu. Oke. Halaman pertama yaitu ada judulnya jenis-jenis koloid. Lalu next selanjutnya langsung halaman ketiga yaitu ada rumusan masalah. Di rumusan masalah tersebut ada 3 gambar, yaitu ada cat, asap, dan batu apung. Rumusan masalah yang akan kami bahas nanti di jawaban rumusan masalah adalah bagaimana cara membedakan koloid tersebut berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Next selanjutnya ke data pengamatan. Pada data pengamatan kita menggunakan 5 bahan pada saat praktikum, yaitu ada parfum, busa sabun, hand body lotion, minyak plus sabun cair, dan yang terakhir yaitu santan. Untuk parfum sendiri jenis koloidnya yaitu aerosol cair, fase terdispersinya yaitu cair, sedangkan medium pendispersinya yaitu gas. Nah, untuk untuk busa sabun jenis koloidnya yaitu busa atau buih, fase terdispersinya yaitu gas, dan medium pendispersinya yaitu cair. Untuk hand body lotion sendiri jenis koloidnya yaitu sol, fase terdispersinya yaitu padat, dan medium pendispersinya cair. Untuk minyak yang dicampur dengan sabun cair jenis koloidnya yaitu emulsi cair, fase terdispersinya yaitu cair, dan medium pendispersinya yaitu cair. Untuk santan jenis koloidnya yaitu emulsi cair, fase terdispersinya yaitu cair, sedangkan medium pendispersinya yaitu cair. Halaman selanjutnya di situ ada jawaban rumusan masalah. Untuk jawaban rumusan masalah yang di atas, jadi cat itu fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Jadi jenis koloid cat yaitu sol, dan untuk nomor 2 asap, fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Jadi jenis koloidnya yaitu aerosol padat. Untuk batu apung, fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat. Jadi jenis koloidnya busa padat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sistem koloid sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase terdispersi atau zat larutan dan medium pendispersi atau larutan. Keduanya terdiri dari 3 wujud, yaitu gas, cair, dan padat yang bersatu. Jenis-jenis sistem koloid dibagi menjadi 8, yaitu ada sol padat, sol, aerosol padat, emulsi padat, emulsi cair, aerosol cair, busa padat, dan terakhir busa atau buih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompoknya kelompok 3, yuk kelompok 3. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang jenis-jenis koloid. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Celia Pidasira, absen 10. Saya Maulana Musaki Mandila, absen 19. Saya Fikri Mulyana, absen 34. Saya Koregista, absen 28. Saya Rahmatika Nirmala Hayati, nomor absen 29. Jadi jenis-jenis koloid. Nah, pada tadi kita
Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membedakan koloid di atas menurut fase terdispersi dan medium dispersinya. Lalu kita melakukan praktikum menggunakan 5 bahan yaitu parfum, body lotion, sabun cuci tangan, minyak dan sabun cair serta santan. Data pengamatan yang kita dapat yaitu pada praktikum pertama yaitu dengan bahan parfum kita menemukan jika fase terdispersinya yaitu cair dan medium dispersinya gas sehingga jenis koloidnya yaitu aerosol cair. Pada praktikum yang kedua yaitu sabun cuci tangan, fase terdispersinya gas dan medium dispersinya cair sehingga jenis koloidnya busa atau fluid. Pada praktikum ketiga kita menggunakan body lotion, lalu fase terdispersinya padat dan medium dispersinya cair sehingga jenis koloidnya sol. Yang keempat yaitu kita menggunakan minyak, sabun dan sabun cair. Kita menemukan fase terdispersinya cair dan medium dispersinya cair sehingga jenis koloidnya emulsi cair. Nah, dengan percobaan yang terakhir kita menggunakan santan, fase terdispersinya cair dan medium dispersinya cair sehingga jenis koloidnya emulsi cair. Kemudian kita akan menjawab rumusan masalah pada yang di awal tadi. Yang pertama yaitu pada gambar cat, fase terdispersinya yaitu padat dan medium dispersinya cair sehingga jenis koloidnya sol. Yang kedua yaitu gambar asap, fase terdispersinya padat dan medium dispersinya gas sehingga jenis koloidnya aerosol padat. Dan yang terakhir yaitu gambar batu apung, fase terdispersinya gas dan medium dispersinya padat sehingga jenis koloidnya busa padat. Nah, kita juga melengkapi tampil mengenai contoh sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Yang pertama yaitu jenis koloid sol, fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya yaitu cair. Contohnya yaitu seperti cat, tinta, dan lotion. Yang kedua yaitu jenis koloid emulsi padat, fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Contohnya yaitu agar-agar. Yang ketiga yaitu emulsi cair, fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair. Contohnya yaitu susu, santan, dan mayones. Yang keempat yaitu busa atau fluid, fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair. Contohnya yaitu fluid sabun. Yang kelima yaitu fluid padat, fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat seperti batu apung dan aerosol. Yang selanjutnya yaitu sol padat, fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat. Contohnya yaitu seperti kaca berwarna. Dan yang terakhir yaitu aerosol cair dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas. Contoh koloidnya yaitu kabut dan awan. Nah, kesimpulannya yang dapat kami tarik pada hari ini yaitu jenis-jenis koloid dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari seperti cat, debu, dan batu apung yang termasuk jenis koloid yang dapat dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Cat termasuk jenis koloid sol karena fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Debu termasuk jenis koloid aerosol padat karena fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Dan batu apung termasuk jenis koloid busa padat karena fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tinggal satu kelompok lagi yang belum mempresentasikan. Ada di kelompok 2, kelompok 1. Ya. Monggo. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai koloid tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Safitri, absen 30. Saya Nisa Fitri Abdika, absen 24. Saya Rafael
Faridzi absen 5. Saya Irgi Farisi absen 15. Dan saya Zahra Fatma dari absen 35. Tadi kita yang tadi sudah dijelaskan sama Bunia, kita menemui rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membedakan koloid, yaitu cat, asap, dan batu apung berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Cara untuk kita mengetahuinya, kita melakukan praktikum, di mana kita memperoleh data praktikum, yaitu bahan yang kita gunakan parfum, busa sabun, hand body lotion, minyak dicampur dengan sabun cair, dan yang terakhir santan. Kita mendapatkan parfum jenis koloid, yaitu aerosol cair, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas. Busa sabun ya jenisnya yaitu busa, fase terdispersinya gas, dan medium pendispersinya adalah cair. Hand body lotion jenis koloid sol, fase terdispersi padat, medium pendispersinya cair. Minyak dicampur dengan sabun cair jenis koloid emulsi cair, fase terdispersi cair, dan medium pendispersinya cair. Yang terakhir ada santan emulsi cair jenis koloidnya, dan fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair. Apa yang sudah kita praktikumkan, kita menemukan cara bagaimana menentukan tadi cat, asap, dan juga batu apung. Ternyata jenis koloid pada cat yaitu sol, fase terdispersinya padat, dan medium pendispersinya cair. Pada asap yaitu jenis koloid aerosol cair, fase terdispersi cair, dan medium pendispersinya gas. Batu apung jenis koloid busa padat, fase terdispersi gas, dan medium pendispersinya padat. Yang terakhir kita akan membahas kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Mbak Zahra. Kesimpulannya yaitu dalam praktikum dan diskusi yang telah dilakukan kami mempelajari tentang jenis-jenis koloid. Koloid adalah campuran hidrogen dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 100 nm dan sifat-sifatnya yang berada pada kisaran antara larutan dengan suspensi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Kami juga mempelajari bagaimana membedakan koloid dengan suspensi dan larutan. Dalam kegiatan pembelajaran, kami melakukan pengamatan untuk menentukan campuran mana yang termasuk di dalam jenis koloid, suspensi, dan larutan. Dengan pemahaman ini, kami dapat membedakan jenis-jenis koloid berdasarkan tingkat wujud dari fase terdispersi maupun medium pendispersinya. Diperoleh 8 macam jenis, yaitu aerosol, emulsi, sol, busa padat, aerosol padat, sol padat, dan emulasi padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Sol memiliki fase terdispersi dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Jadi bedanya aerosol dan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Yang ketiga itu buih. jenis koloid terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Atau bisa disebut juga gas yang terdispersinya di dalam cairan. Emulasi padat. Selanjutnya ada emulasi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Emulasi, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan maka disebut emulasi.
Zahra. Dari presentasi yang tadi presentasinya sudah bagus, terus juga cara penyampaiannya pun jelas, terus juga direct. Terus habis itu materi yang disampaikan pun on point, jadi kita yang dengerin itu juga jelas mengikuti materinya. Terus habis itu walaupun ini materi lengkap, jadi kan kita bisa lihat angkanya kan dari HP, jadi kita lihat desainnya pun menarik, jadi kita lihatnya pun jadi nggak bosen gitu. Ya, terima kasih buat tanggapannya. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke menyimpulkan materi hari ini. Yuk, perwakilan dari kelas 11 IPA 1 ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Iya, Mbak Azel. Kesimpulan yang bisa saya dapat hari ini yaitu jenis-jenis koloid dapat dibedakan berdasarkan medium pendispersi dan fase terdispersinya. Yang pertama yaitu jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat, maka dinamakan sol padat seperti baja. Yang kedua yaitu jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair, maka dinamakan sol seperti cat. Nah, yang ketiga yaitu jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas, maka dinamakan aerosol padat seperti debu. Nah, jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, maka dinamakan emulsi padat seperti keju. Yang kedua yaitu jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair, maka dinamakan emulsi cair seperti susu. Nah, sedangkan jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas, maka dinamakan aerosol cair seperti kabut. Jika fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat, maka dinamakan kuih padat seperti yaitu contohnya batu apung. Dan yang terakhir yaitu jika fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair, dinamakan kuih atau busa seperti busa sagu. Ya, terima kasih Mbak Azel buat kesimpulannya. Ya, jadi dalam pembelajaran hari ini jenis-jenis koloid nanti itu jenis-jenis koloid itu tergantung pada fase terdispersi dan fase pendispersinya. Nah, jenis-jenisnya itu ada 8. Biasanya nanti yang cair sama padat itu bedanya ada di fase pendispersinya. Nah, yang pertama buih atau busa. Buih atau busa berarti fase terdispersinya gas, ya, medium pendispersinya cair, ya betul? Betul. Terus yang nomor 2 tentang sol. Sol nanti itu dibedakan ada 2, sol padat dan sol. Kalau sol berarti fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Tapi kalau sol padat berarti fase pendispersinya dia padat. Terus aerosol. Aerosol ada aerosol cair, ada aerosol padat. Aerosol cair itu fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas. Contohnya tadi di parfum, ya. Parfum bisa, kabut bisa, awan bisa. Terus kalau aerosol padat berarti dia fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat. Contohnya tadi di kaca berwarna, betul? Ya betul. Tidak, ada di asap. Nah, terus yang terakhir emulsi. Emulsi nanti ada fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair. Ya. Nah, sekarang Bu Guru minta seberapa jauh kepemahamannya kamu tentang materi jenis-jenis koloid. Nanti Bu Guru share linknya. Kalian tolong kerjakan evaluasi tentang jenis-jenis koloid. Oke ya? Sebentar Bu Guru kirim dulu. Yuk Bu Guru masukkan ke grup kelas 11 IPA 1 sama angket motivasinya. Monggo dikerjakan dulu
Bu Guru kasih waktu berapa menit ya? 10 menit cukup? Cukup. Monggo kerjakan untuk evaluasi penilaian jenis-jenis koloid dan angket motivasinya.
Gerak lagi. Oke, 25 anak. Bu Guru lihat ke hasilnya terlebih dahulu. Oke ya. Untuk hasilnya di tadi yang evaluasi pengetahuannya berarti alhamdulillah di kelas 11 IPA 1 ini tidak ada yang di bawah KKM. Jadi tepuk tangan. Yuk, sekarang berarti sebelum pembelajarannya ditutup, Bu Guru mau menanyakan bagaimana sih perasaan kalian pada pembelajaran hari ini, atau refleksinya pada pembelajaran hari ini itu bagaimana? Yuk, perwakilan dari kelas 11 IPA 1. Bu, Ya, Mas Andika. tentunya saya merasa senang karena bisa menambah ilmu, dan untuk pembelajaran materi jenis-jenis sistem koloid kali ini saya cukup mudah untuk memahaminya karena melakukan praktikum langsung, dan saya merasa senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman saya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Nah, untuk minggu depan, Bu Guru minta kalian tolong pelajari tentang sifat-sifat koloid dan cara pembuatan koloid. Oke ya? Dipelajari dulu minggu depan, dan sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru minta kalian tetap semangat untuk belajar kimia. Ya? Bu Guru minta tolong untuk ketua kelasnya disiapkan dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Selamat siang. Siap, Bu.